Kabupaten Pati, Jawa Tengah sedang bergolak. Angin protes bertiup kencang menggugah ribuan masyarakat yang merasa kecewa, terpinggirkan dan dilecehkan oleh pemimpinnya sendiri. Demonstrasi besar-besaran telah disiapkan, bukan karena ingin menggulingkan kekuasaan, tetapi karena ingin mengatakan satu hal sederhana yang terlalu lama diabaikan. Kami ini manusia, bukan angka dalam tabel pajak. Semua ini bermula dari kebijakan sepihak Bupati Pati, Sudewo, yang berencana menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kenaikannya bervariasi, mulai dari 50%, 100%, bahkan hingga 250%. Rakyat yang sudah menanggung beban hidup sehari-hari merasa dikhianati. Tapi bukannya membuka ruang dialog atau mencari solusi, sang bupati justru merespon dengan tantangan. Kalau mau demo, jangan 5.000, bawa 50.000 orang sekalian. Saya tidak akan gentar. Sebuah kalimat yang akan dicatat sejarah sebagai simbol kesombongan penguasa lokal. Di negeri yang konon berdiri atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ternyata rakyat harus berteriak dulu agar didengar. Dan di Pati, mereka berteriak sambil membawa dus air mineral. Tak ada senjata, tak ada kekerasan. Hanya dus-dus berisi logistik aksi yang dikumpulkan melalui gotong royong. Tapi bahkan air mineral pun dianggap ancaman. Satpol PP datang, logistik disita. Posko donasi di alun-alun dibongkar paksa dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Rakyat diperlakukan seperti pengacau, padahal mereka hanya menjalankan haknya sebagai warga negara yang dijanjikan kebebasan menyampaikan pendapat oleh konstitusi. Yang mereka tentang bukan sekedar angka 250%. Yang mereka lawan adalah cara pemerintah memperlakukan mereka seperti beban. Seolah-olah mereka ini hanya objek pungutan yang tak punya hak untuk bersuara. Tidak ada konsultasi, tidak ada diskusi. Pajak naik, rakyat wajib patuh. Jika tidak setuju, silahkan demo. Maka rakyat pun bersatu dan kemudian datang. Di tengah gelombang protes, Bupati Sudewo berdalih bahwa Kabupaten Pati butuh tambahan anggaran untuk membangun infrastruktur, membenahi rumah sakit, dan mendukung sektor pertanian serta perikanan. Dalih yang terdengar benar di atas kertas, tapi ketika rakyat kecil dipaksa membayar harga mahal dari kegagalan perencanaan anggaran bertahun-tahun, itu bukan pembangunan, tapi penindasan. Infrastruktur yang dibangun di atas rasa kecewa dan pemaksaan hanya akan menjadi monumen pengkhianatan. Yang lebih menyakitkan lagi dari kebijakan ini bukan soal jumlah persentase pajaknya, tapi cara kekuasaan dijalankan dengan semena-mena, dengan nada yang tinggi, dengan tantangan kepada rakyat yang justru dulu memilihnya untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin yang baik tidak melawan rakyatnya sendiri. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus mendengar. Tapi Sudewo memilih bersikap sebaliknya. Ia menantang dan kini harus menerima konsekuensinya. Rakyat yang ditantang benar-benar datang. Mereka bukan bayaran, mereka juga bukan massa pesanan. Mereka datang karena sungguh kecewa. Bukan hanya kecewa terhadap kenaikan pajak, tapi juga terhadap cara mereka diperlakukan seperti gangguan, bukan bagian dari pembangunan. Mereka ingin harga diri mereka dikembalikan. Mereka ingin didengar, bukan disingkirkan. Posko logistik mereka bukan tempat makar, tapi simbol bahwa solidaritas warga Pati itu masih hidup. Tapi kekuasaan seringkali takut pada hal-hal yang tak bisa dikendalikan. Dan air mineral itu yang mereka kumpulkan dari hasil swadaya mungkin lebih menakutkan bagi penguasa. Melihat amarah publik yang terus membesar, Bupati akhirnya mundur selangkah. Ia kemudian mengumumkan pembatalan kenaikan PBB. Tapi langkah itu terlambat. Rakyat sudah kadung kecewa
kepercayaan sudah terlanjur runtuh. Mereka tidak lagi hanya menuntut pembatalan pajak, tapi juga pertanggungjawaban. Mereka ingin pemimpin yang tahu cara mundur ketika salah, bukan yang bersikeras demi ego dan gengsi. Dan yang paling tidak dipercaya rakyat adalah pernyataan lisan yang tidak diikuti dengan kebijakan tertulis. Masyarakat Pati yang selama ini hidup dalam ketegangan antara janji dan kenyataan tidak bisa lagi percaya pada omongan yang bisa berubah kapan saja. Bagi mereka, pernyataan Sudewo tentang pembatalan kenaikan PBB tidak lebih dari strategi menenangkan badai. Inilah yang membedakan krisis kepemimpinan dengan sekedar kebijakan yang gagal. Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan rakyatnya, maka setiap langkahnya akan selalu dicurigai. Rakyat Pati sudah terlalu sering dikecewakan. Dan kini mereka tidak hanya ingin pembatalan pajak, tapi juga perubahan kepemimpinan. Barangkali ini lucu jika kita melihatnya dari luar. Air mineral dan spanduk menjadi simbol perlawanan. Tapi dari situlah kita belajar bahwa kadang ketakutan penguasa bukan pada peluru, tapi pada kesadaran rakyat. Kesadaran bahwa mereka punya hak, punya suara, dan juga punya kuasa untuk melawan. Pemimpin bisa saja silih berganti, tapi luka karena dikhianati oleh orang yang mereka pilih sendiri akan terus tinggal. Sudewo mungkin sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki karena rakyat sudah marah. Dia berkomunikasi dengan buruk, tidak menganggap rakyat sebagai tuan. Sebaliknya, mereka malah dianggap hamba yang harus patuh pada segenap titahnya. Dalam demokrasi, kekuasaan bukan soal siapa yang menang adu otot atau adu argumen, tapi siapa yang paling mampu merawat kepercayaan orang banyak. Hari ini, rakyat Pati tidak sedang sekedar menolak pajak. Mereka sedang mempertahankan martabat. Mereka sedang menegaskan bahwa suara mereka tak bisa lagi disepelekan. Dan ketika rakyat sudah sadar bahwa mereka punya kuasa untuk memilih dan mencopot, maka tak ada lagi yang lebih berbahaya bagi seorang pemimpin selain kehilangan kepercayaan itu. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak jatuh karena badai dari luar, tapi karena tanah yang diinjaknya sendiri sudah tidak lagi percaya untuk menopang. Semoga saja apa yang terjadi di Pati ini menjadi cerminan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemimpin harus pintar dan tahu cara berkomunikasi. Mereka harus peka terhadap kondisi rakyatnya. Jangan membuat kebijakan ngawur yang bahkan tanpa sosialisasi. Sebaliknya, masyarakat luas juga harus belajar dari etos perlawanan rakyat Pati. Mereka bersatu melawan kezaliman penguasa. Mereka terus maju meskipun mengalami penindasan dan pembungkaman. Pada akhirnya, perlawanan mereka menghasilkan kemenangan.